Itu ada yang lagi moto kita tuh. Tapi share-nya udah otomatis ya. Kalau share screen ya. Yap, yang online tadi terputus, KTU-nya mutus kelihatannya, mungkin kepencet ya. Kita lanjutkan ini. Ya, jadi seperti itu. Kita downkan. Nah, ini contoh bagaimana kok hormon bisa keluar. Siapa itu? Sendiri, ya. Pernah punya pacar? Pernah punya pacar? Pada saat lewat rumahnya, nggak gentengnya aja, Pak. Baru melihat genteng apa genteng itu menyebabkan sejauh kita, ya. Luar biasa kan? Pernah punya musuh? Kalau musuh kan? Kita belum guys, aku tahu. Ingin begini. Ya. Ini faktornya dikatakan lingkungan. Kalau ikan tuh environmental factor. Ya, faktor lingkungan itu nanti diterima oleh otak kita. Bisa lewat apa namanya? Panca indera, bisa lewat mata, telinga, penciuman. Pada saat nanti ada duren, ada ikan bakar, ada goreng udang, ada goreng terasi di situ. Mana yang membangkitkan Anda makan? Makan. Bahwa ada goreng ikan kembung, ada goreng terasi, yang satunya ada goreng ayam. Mana yang paling Anda ingin membangkitkan makan? Wanita, makanya ayam. Yang laki-laki ayam juga. Goreng ikan atau terasi atau ayam. Jadi memang ini tidak jadi paksa wanita itu sukanya ayam. Hati-hati. Ya, banyak ya bukan itu, bukan apa, banyak berkaitan dengan endokrin. Ayam itu dulu ya, sekarang itu banyak yang dipaksakan tubuhnya cepat dengan stimulator pertumbuhan. Beberapa putra putri dosen itu ada masalah gangguan efek baik itu pada payudara maupun pada kami pada dia dulu budaya kan nanti pak untuk ada dosen maupun muda maupun itu coba tanya dia makan sukaannya dari kecil tanya lah kalau saya kemungkinan sukanya adalah ayam. Benar. Itu udah berapa kasus? Lebih dari 3 kasus yang udah. Makanya ya, tahu pada saat Anda menjualnya bukan. Itu ada hormon-hormon yang masih aktif. Kalau ada manfaatnya, misalnya dalamnya masih ada darahnya merah, dan dia tidak terbunuh. Dia masih aktif. Protein ada ikan messenger itu ya. Dia masih aktif terus tumbuh. Pas masuk kita makan dia aktif. Mirip. Dia hampir 50% kemiripannya antar spesies termasuk ada. Nah, laki-laki nih, kalau laki-laki yang makan di kaprameng. Kalau lagi kuliah makan stok aja tuh daripada ke warung kan, hujan air panas cor. Itu steroid. Itu apa? Bikin mandul. Asik, makan kan wadahnya gampang buang kan. Mandul. Orang Jepang penelitiannya suka makan kaprameng karena teknologi kan mudah dikasih air panas atau di microwave, menggolak ya kira-kira 100 derajat lebih kan, kocok kan bumbunya macam-macam. Diseruput, sebagian dinding itu licin. Anda kuliah lah, mungkin dari kuliah sama orang tuanya dikasih lah perangkat rumah tangga, dapur macam-macam. Ya di piring itu tadinya ada gambar udang, sampai gambar udangnya hilang.
Itu ya makan siapa itu? Dikerok terus kan, udah hilang tuh. Jadi bagus lama-lama pudar. Kita mengkonsumsi. Dan itu ternyata bisa menjadi bahan kimia yang mirip dengan hormon. Kalau yang tadi ayam pasti hormon. Hati-hati yang suka makan ayam. Oke. Sampai di otak hipotalamus keluarlah GNRH ini untuk reproduksi ya. Kalau ikan kan musim hujan pada kawin. Kucing juga. Kucing di rumah saya udah musim kawin itu. Itu mungkin jantan dari kampung lain di SMS di WA. Banyak ini nggak terkenal tuh, banyak. Anjing juga begitu. Kalau yang Anda lihat anjing di komplek itu tiba-tiba datang karena ada anjing betina yang sudah waktunya birahi. Siapa yang mengundang? Feromon. Dia cium. Wah, sana ada yang sedang masa repro. Kalau gajah tuh 10 kilo, 20 kilo, dia tahu di sana ada yang sedang birahi, feromon. Nah, biasa itu hormon komunikasi, bisa menggerakkan, mempengaruhi fisiologis organ, sel atau organisme. Nah, kalau tadi pengaruhnya hujan diterima oleh otak, kemudian keluarlah hormon namanya GnRH, gonadotropin releasing hormone. Itu dari otak, namanya hipotalamus. Nah, masuk ke pituitari. Pituitari disuruh buat pituitari. Ini hormon juga. Hormon ini sampai di pituitari. Pituitari ada GnRH nih. Berarti saya harus buat GTH. Lalu setelah dia dapat perintah, ada messenger namanya protein namanya GnRH ya. Sampai pituitari, kemudian pituitari membuat GTH. Ini ada dua. GTH1, GTH2. Yang pertama ini dulu. Yang dikatakan FSH atau tahu FSH follicle stimulating hormone. Itu pertama perkembangan awal telurnya. Kalau ikannya bunting, ya. Kalau ikannya bunting isinya telur, gamet. Kalau pada kuda, kalau dia bunting isinya apa? Telur atau embri? Beda. Buntingnya telur, buntingnya apa? Ikan dengan buntingnya. Ya, inilah perkembangan awal. Terus, ya, mulai nih telur nih pada betina, telurnya yang tadinya kecil, ngegedein. Terus oositnya, oosit apa namanya oosit? Sel. Punya sel itu. Ternyata manusia bertelur. Buat beri juga sih. Dari keluarin kayak ayam, masukin lagi. Telurnya jatuh, masukin lagi. Tahu telurnya sebesar apa? Oh, sebesar ini, nggak tahu telurnya sendiri. Telur lain tahu ya? Tahu telurnya sebesar apa? Nggak yakin dengan fisiologi reproduksinya. Maaf, sel-selnya ukurannya berapa pada manusia? Kita sendiri tidak tahu. Dengan fisiologi kita belajar ikan pak, di kopaping, gini-gini. Pak kita bertanya. Telur terus dengan hormon tadi mulai medicine, kemudian mulai maturasi tidak matang, kemudian di sini ada istilahnya pai dan maturasi. Manusia ada ovulasinya? Kalau ada ovulasi nggak bakal jadi proses pembuat. Kapan ovulasinya? Setiap berapa bulan, berapa hari? Hari ke-14 setelah, jadi 14 hari dia ovul. Beriang nggak? Siapa yang melahirkan? Beriang kan? Nggak tahu dia. Beriang. Satu telur ikan patin itu 100.000. Kebayang. Ya, tidak itu jutaan. Telur. Keluarnya siap untuk dibuat. Prosesnya berapa hormon? 1, 2, ya, 2 ini. Di dalam di sini paling tidak ada 2 lagi pada saat digorak itu.
paling nggak 4 hormon supaya telurnya utuh. Kalau itu tidak lengkap, maka dia tidak bisa ovulasi, tidak bisa berepro. Ini ya. Nah, di sini kita lihat. Ya, di ovari ini nanti ada keluar testosteron. Testosteron itu ada di sel telur. Sel telur ada cangkangnya. Jadi sel telur, dalam ini ada cangkangnya. Cangkangnya itu dikatakan folikel. Folikel itu ada yang paling luar namanya sel TK. Sel TK memproduksi hormon testosteron. Kemudian testosteron ini merembes ke granulosa yang tadi pakai cara paracrine. Merembes. Nah, di granulosa dirubah ya. Testosteron menjadi estrogen, diganti lagi. Yang tadi karbonnya 19 dirubah jadi karbonnya cuma 18. Jadi hormon jantan menjadi hormon betina. Jadi di betina juga ada hormon jantan. Kemudian dirubah menjadi hormon betina. Ya, kemudian estrogen ini kemana? Ke liver. Buat apa? Buat kuning telur. Liver. Buat ditelujenin. Siap. Estrogen. Pasalnya estrogen. Nempel saja. Dia, jadi kalau hormon itu bekerjanya, dia harus nempel ke reseptor. Setelah nempel, kayak kunci tadi, ini tadi. Setelah nempel, celak, jalan. Sudah. Hormonnya sih nempel di situ aja. Enggak ikut bereaksi. Cuma dia nempel saja, kasih pesan. Udah sampai. Setelah sampai SMS, Oman sekarang ada kuliah. Oh iya, SMS sudah itu. Saya yang bereaksi. Kira-kira mungkin sama. Ya. Testosteron sampai sel TK merembes lagi ke sini ke sel granulosa dirubah menjadi estrogen. Kemudian dibawa lagi pembuluh darah sampai ke hati, dia suruh buat hati buat kuning telur, pitrogenin. Wah, siap. Setelah jadi bawa lagi ke sel telur. Jadi udah pindah organ dari mana tuh? Dari otak, pituitari. Ya masuk ke ovari, pindahin lagi ke liver, balikin lagi ke ovari. Sehingga telurnya makin lama makin besar, ya. Bisa sampai di sini dikatakan pitrogenik lagi misi kuning telur, karena di sini pitrogenik. Ya. Kemudian oosit maturasin mulai terjadi pematangan. Udah besar, kalau mangga itu sudah ukurannya besar, hijau, lama-lama menguning merah. Kira-kira gitu. Ukurannya tetap. Ada step 3 macam-macam lah bergantung dari ikannya. Nah, intinya determinasi kan inti daripada sel. Kalau Anda belajar sel dulu ya, itu intinya di tengah kan. Nanti dia boleh bergeser. Tapi ada spidol ya, ada enaknya di situ kalau punya spidol ya. Nih, jadi inti sel itu lihat tuh. Ya. Kalau yang biasa normal belum matang, yang awalnya begini. Ini inti, ini bagian luarnya. Ini intinya. Sama lah dia. Ini sedikit nih, kuning telurnya. Kuning telur. Nah, makin lama makin besar. Kuning telurnya makin besar, diisi dari hati tadi. Baru nanti setelah ini sama ukurannya, intinya ke samping. Nah, kemudian samping ini mulai dia ngeblend. Intinya ngeblend. Siap untuk nanti dibuahi oleh sel sperma. Ya. Ini ada inti lagi kan, sel sperma boleh lagi. Nanti ini yang masuk. Itu nanti di pembuahan. Artinya di sini menunjukkan bahwa lingkungan itulah yang mempengaruhi si ikan untuk bereaksi, ya, untuk melakukan reproduksi. Biasanya musim, apakah suhu, apakah fotoperiod, ya, lamanya periode pencahayaan, kalau di daerah temperate ya, kalau di tropis ya, suhu, kemudian adanya hujan, itu merangsang untuk melakukan reproduksi. Setelah ada sinyal lingkungan, inilah yang bergerak, hormon-hormon. Bukan mataharinya dimasukin ke dalam, bukan suhunya dimasukin ke dalam, tapi akibat adanya perubahan suhu, maka dia bereaksi. Yang bekerja setelah adanya rangsangan lingkungan, itu yang bekerja adalah hormon. Tentu saja saraf juga kerja, namun kita tidak belajar saraf.
Nah, ini pada jantan. Jadi ini pada maturation dan spermation. Ya, di antara jantan. Tadi betina kita lihat. Nanti bahannya dikasihin ya. Betina begini sama dengan manusia juga semua. Betina ikan cupang dengan female human sama. Ya, sama. Begitu juga male pada ikan gapi atau ikan mas sama dengan male pada human. Lingkungan sama begini, GTA 1 testosteron. Ada seledik, nanti dilihat kemarin di pertemuan UTS ada ya, seledik, seledik. Ya, dia nanti akan membawa testosteron atau mempengaruhi spermatogonia berkembang. Sampai sperma yang masih pendek, belum ada ekornya. Ya. Kemudian spermiogenesis, warnanya lepasnya dari tubuh si sperma dari gantung itu lepas masuk ke dalam lumen. Ya, untuk pemijahan. Ya, ini hormonnya 20 beta, 17 alfa, 20 beta, hidroksi, progesteron. Jadi hormon-hormonnya yang terlibat agak beda. Ya, kalau untuk pematangannya di sini namanya 11 testosteron untuk matanginnya. Untuk perkembangannya testosteron. Jadi pertama itu GTH1 dulu dari otak, ya, kemudian mengeluarkan GNRH sampai di pituitari mengeluarkan FSH, kemudian mengeluarkan testosteron. Terus terakhir pembentukan spermatogenesis. Ya, setelah sudah siap, tadi ukurannya pun siap, proses pematangan, ya, ini dibentuklah 11 ketotestosteron. Dari mana? Dari sini dirubah. Testosteronnya nggak dipakai lagi, dirubah dikit. Tadi kan estradiol dirubah, testosteron dirubah menjadi estradiol. Sekarang testosteron menjadi 11 ketotestosteron pada jantan. Baru terjadi proses matanglah ya, siap untuk terjadi proses pembuahan. Semua yang memberitakan hormon. Makanya pada saat kita sekarang untuk petani pada ikan patin atau ikan hias sekarang pakai hormon untuk mempercepat reproduksi. Kegagalan reproduksi sering terjadi di dalam proses budidaya, maka itu kita perlu hormon. Ingat ya kalau udah habis. Tadi gonadotropin. Nah, tadi kan ada cerita gonadotropin, hormon yang mengatur, mengontrol proses reproduksi. Itu ada dua. Yang pertama adalah gonadotropin 1, bahasanya itu. Zaman saya kuliah di Tokyo itu namanya gonadotropin 1. Sebelum kuliah, sebelum belum bisa datang sana, periode sebelumnya itu namanya FSH. Ganti GTH bahasanya, GTH1, GTH2. Kemudian pas mau lulus 5 tahun di sana, 6 tahun diganti lagi jadi FSH. Nggak tahu loh. Kadang-kadang ya begitulah maunya para peneliti kan. Mereka bersepakat gonadotropin itu 1 atau dikatakan FSH. Dulunya awalnya FSH. Berubah GTH1, GTH2, kemudian balik lagi. Jadi saya merasakan itu perubahan. Apa itu GTH1 atau dikatakan FSH lah sekarang itu, follicle stimulating hormone. Dikatakan hormon yang merangsang folikel. Artinya, ini sangat penting dalam mengontrol proses pitulogenesis. Jadi pitulogenesis itu dikontrol oleh FSH. Di manusia pitulogenesisnya nggak begitu bagus karena dia adalah pitulogenesis penting pada saat dia telurnya tuh embrionya berkembang di dalam telur. Ya, telur ayam kan ada kuning telurnya, ada putih telurnya. Ya. Ikan juga begitu. Ya. Kemudian yang kedua adalah gonadotropin 2 atau GTH2 atau GTH2 atau dikatakan luteinizing hormone LH. Luteum. Ya, dikatakan ya, luteum. Ini sangat penting dalam merangsang proses pematangan akhir. Ini banyak-banyak nih. Ada yang bilang pematangan, ini belum matang gonad. Artinya belum mungkin ini. Tapi kalau dikatakan pematangan akhir itu kalau kita stripping ikan telurnya keluar, dia sudah pematangan akhir.
jantan di stripping sudah keluar sperma, berarti dia sudah kemahalan. Jadi dia sudah ovulasi dan spermanya itu dikatakan sudah kemahalan. Tapi kalau cuma matang, dia sudah matang, dia udah kalau udah 9 bulan lah. Jadi ini perfect, udah matang. Di stripping belum keluar. Belum keluar. Tapi Pak, telurnya Pak, sudah pematangan, dia sudah keluar. Jantan juga pada stripping, keluar sperma dia sudah pematangan akhir. Jantannya itu spermia. Ini pada oosit, ya, ini gonad dikatakan POM, final oocyte maturation, FOM, itu dikatakan final oocyte maturation, itu ditandai dengan keluarnya telur pada saat di stripping. Ya. Ini terjadi prosesnya yang namanya ovu, keluarnya sel telur dari cangkang, dari kondom. Kemudian pada jantan itu namanya spermiasi, keluarnya sel sperma dari subulus. Inilah dari lobus, ya. Jadi itu kerjanya lutein. Dan inilah yang digunakan, ya, pada saat kita menyuntikkan opa ikannya sudah dewasa, udah matang gonad, tapi nggak mau kawin, di stripping belum keluar, suntik opa prim. Isinya kira-kira ini. Isinya hebat kan ini ikan. Yang di kampung, yang mungkin nggak pernah sekolah, tapi udah lumayan hormon ya. Beli apa? Rioprim. Dosisnya berapa? 0,3 per kilogram. Isinya apa? Hormon. Hormon apa? Nggak tahu. Gimana kerjanya? Nggak tahu. Pokoknya ikan saya mijah. Nah, Anda lebih tahu, oh ternyata mekanisme ya. Panjang. Jadi kalau kita nyuntik opaprim, sebenarnya kalau kita balik ke atas, mau jantan mau betina, sebenarnya di sini. Dia kita nambah ini. Bukan nambahin di sini. Nambah ini. Yang betina juga nambahnya di gen. Jadi dia masih berproses sampai ke sini. Itu dalam waktu berapa jam? 6 jam sampai 12 jam. Besoknya bisa nikah. Cepat. Tapi ibu-ibu yang calon ibu yang dari suaminya jauh masih di luar negeri, ya, atau kerja belum pulang-pulang. Sementara dia mau lahirkan. Ibu sudah bukan berapa kok lahir. Suntik dengan oksitosin. Dikatakan kawin suntik kan ya, kawin sama suntik. Jos langsung bulas. Itu hormonnya namanya oksitosin. Untuk supaya kontrak. Ya. Saya kembangin ODEP ya, ODEP ya. Itu belajar ini. Kalau Anda kuasai ini, Anda bisa bikin hormon apa? Pertumbuhan. Untuk mencegah kebuntingan pada ikan. Memperbaiki warna, mempercepat kebuntingan, mempercepat kelahiran, mempercepat pertumbuhan, adaptasi dari air laut ke air tawar yang bagus. Dia buaya, kuasai. Ikan biar makannya banyak, kuasai. Orang malas belajar ini ilmu kedokteran. Kalau ada kuasai ini, Anda bisa ngotak-ngatik menguasai fisiologi Anda. Saya nggak mood sekarang. Pusing Pak. Enak. Ada antimu Pak, itu ada anti suami. Kita riset otak kita. Tapi itu dipakai untuk orang mabuk. Ya, naik mobil, itu pertama kali naik mobil gitu, Jakarta dari Bogor ya, dari Sidoarjo, mobil yang bagus itu, dia banyak muntah, nah, padahal kita nggak makan apa-apa, kita hanya melihat barang ini pada jadi kalau berapa aja, ada lagi, dia itu begini terus, mual, ada di mobil ini, naik tahu, muntah. Ada sering minum mati kok. Tadi mau siapa? Oh, di obat aku. Saya itu bagian ratu, bagian ngomong. Bagian ratu, bagian itu isinya antidopamin. Jadi
kalau ada susah tidur, kemarin dikatakan mau COVID, kalau saya sebelum bicara 438 belum pakai untuk lagi itu bahkan bisa kalau mungkin delta, tapi saya itu negatif bingung, mungkin virusnya sedikit kumpul gue itu sebelum obat dari dokter dong macam-macam obat paracetamol, vitamin macam-macam, turun panas, wah turun apa ya, pokoknya diturunkan itu semua. Tapi saya nggak gitu dan pasang karena kekurangan oksigen dan tidur. Jadi segar terus aja tuh habis kuliah jam 7, jam 8, jam 12, mana sedikit mau itu. Bangun pagi lagi, pukul ayam sampai subuh lagi, segar terus. Tapi temperatur tinggi. Keringet, makan nggak bisa. Karena mental tahu. Ya dokter kasih antibiotiknya ganti ini akhirnya kembali lagi di endokrin tempat saya di tidur dulu karena udah pas hari nggak tidur. Kemudian saya batuk nggak ada apa-apa di batuk aja batuk itu parah sampai kram berarti mungkin alergi. Saya buat resep sendiri ini otak saya di resep dulu karena nggak bisa tidur. Harus saya tidur kalau otak saya. Apa udah kacau? Otak saya udah kacau. Nggak tahu gimana karena udah sistemnya tidak tidur 4 hari. Udah kacau. Biasanya kan kita jam 6 antuk. Saya normal kembali dengan apa risetnya anti dopamin. Saya ada dopamin untuk ODEP itu ada. Juga saya minum tuh. Kalau timbang ada mikrogram kan, mungkin sekitar anti dopamin itu AD itu sekitar 10 miligram per kilogram. Kalau sekarang kita lihat 60 miligram kan itu 10 miligram. Dua itu dari India import. Saya masih nggak yakin ini. Saya tanya anak saya, Iko, masih ada demo nggak stoknya di obat-obat? Saya kira juga ada demo. Pertama saya menggunakan membuat ODEP itu bahan anti dopaminnya ada tidak ekstrak. Kalau belum tahu kita dapat. Kalau dokter, lalu perusahaan di Brazil dijual itu pertama mau itu mau formulasi. Iya itu ada di mana? Kita lah. Minum tapi ini oh jadi ini tidak. Besoknya tidur enak. Besoknya sore hari kedua itu seolah-olah saya tidak ada sakit. Mah itu batuknya ini batuknya hilang dikasih antibiotik dari dokter pakai cara itu coba ini mas saya minta ini mas kok pakai gituan boleh sih katanya punya ketiga dia bilang dari mana kita tahu saya bilang saya pakai endokrinologi kan apa oke itu ya oke kita jangan banyak yang tadi sama ini yang lainnya jangan kita untuk dilarang kan dan ini CTM ini alerginya nggak kenal pakai obat-obatan ini CTM yang normal jadi CTM demo CTM mau telur itu habis bisa normal itu masih nggak ada aku udah mulai juga temperatur 38 turun jadi 36 pas bangun normal cuma pakai timbang tuh barangnya nggak pasal itu goyang iya goyang karena terlalu ringan jadi itulah kuasai endokrin maka Anda sudah menguasai fisiologi tubuh. Kuasai itu apa saja tidak hanya pertumbuhan ya reproduksi dan macam-macam. Sudah ada 2 macam. Nah, oke habis. Kita lagi ya. Nah di sini bagaimana gonadotropin itu keluar, ya, dirilis oleh si hipofisa itu. Ya kita lihat FSH itu bagaimana keluar. Karena kita tahu tadi bahwa
FSH atau GTA 1 ini dipengaruhi GNRH tadi ya. Jadi kalau ada GNRH maka FSH. Begitu juga LHRH nanti, LH yang digunakan untuk opaprim. Itu isinya opaprim itu adalah GNRH. Tambah lagi anti dopamine. Bacalah di opaprim, di searching keluar isinya. Kita bisa bikin sendiri bisa. Cuman harganya GNRH 1,5 juta barangkali di Indonesia karena eceran per miligram. Ya, per miligram. 1 miligram. Berapa? 1,5 juta. Dalam opaprim itu ya 1 mililiter opaprim. 1 mililiter opaprim ini isinya adalah 20 mikrogram GNRH. Ya, kemudian 10 ppm miligram. Itu anti. Saya bikin gampang. Soalnya begitu. Harganya mahal. Berapa coba? Kalau 1,5 juta, 1,5 juta ya. Ini per 1 miligram. 1 miligram berapa mikrogram? 1000 mikrogram kan ya? Iya. Kalau 20 ini per mililiter ya. Maka opaprim berapa kemasannya? Berapa mili opaprim? Itu 10 mili botol. Botol 10 mili. Jadi kalau 10 mili berapa mikrogram ini? Kira-kira harganya berapa rupiah? 1,5 juta dibagi 5. 300. Hampir 300 ya. Sekarang opaprim berapa harganya? Opaprim itu kayak saja. Jual. Waktu opaprim nggak ada dulu, kelangkaan atau masalah apa, untuk petani antri di rumah. Kita dibikinin opaprim. Yang punya bahan. Kita lihat di jatuh kulkas bahan-bahan penelitian ada cuma 20 botol. Mintanya berapa? 200 botol. Atau mau bikin hormon. Nah, opaprim kan ada. Saya udah info berapa bulan akan dibedakan. Akhirnya para pembudidaya bawal, budidaya patin nggak bisa dijahit. Jadi bunting-bunting karena tidak ada apa? 20 saya bagiin. Berapa harganya? Opaprim berapa harganya? 250.000. Samain. Datanglah orang datang 200 orang. Paman, saya minta 10, saya bawal banget. Tolonglah, udah saya searching di internet dari bahan. Di Jakarta ada bahan, ada aja di Trenggalek. Ada di Madiun itu. Di toko-toko kimia nggak tahu dari mana. Saya order. Ada juga di Peneliti yang udah kepake. Bikin ada 100 botol, habis. Untuk gede saya. Untuk gede sih. Wah, Odep saya udah gede kan. Sekarang hampir semua orang pakai Odep. Coba aja. Di online shop pakai berapa tuh? Ada yang tahu buka? Coba ada yang buka deh. Coba, ya cewek lah. Odep itu ya. Odep itu berapa harganya? Google. 500. Apa ya? Paling murah. Coba. Itu di online tuh. Tiap kali tuh anak saya yang buka lapak ya, yang 327 jangan anak saya. Tuh. Yang lain-lain ada yang 600 800 dijual. Apa aja bahan-bahan 2, 3, karena koordinasi fungsi fisiologi dikendalikan oleh hormon.
Bahasanya. Semua ikan bisa direproduksikan. Nah, saya bikin yang satu lagi spawn prim. Ada spawn prim, ada spawn prim, spawning ya. Spawn prim itu adalah alternatif dari prim. Tapi masih ada yang beli juga. Patin pakai prim nggak bisa tidak sendiri. Tapi kalau pakai prim dia tanpa di. Jadi ya, tadi ada berapa? 300. Masih pakai makanya itu dia kan sekarang berapa juta? Paling murah, berapa? Kita yang produksi terus di laut. Bikin. Ada pesan berapa botol? Ya, saya racik paling nggak seminggu sekali, sebulan sekali. Racik taruh di refrigerator, taruh mana saya di standarnya. Udah, satu botol sekali liter coba, sekali liter berapa? 500 cc. 500 cc kali 3.000 lah. Berapa botol? 500 cc kira 50 botol ya? Ya, kali 3.000. Ada belajar yang lain karena tidak jadi. Ada tentang tadi pertumbuhan, ada nafsu makan, ada perubahan warna, ya. Ada yang diet, ada yang anti hamil, ikan. Oman ini udah galak, gini begini, digawi. Kita mah apa dia gini, belum lagi. Tapi kamu pokoknya apa? Hormon, tapi apa namanya? Lupa. Dan bukan itu ke apa? Ke apa nih kan? Laki-laki bawa mulut. Oke kan? Yang seru pertama kali, deh. Wanita saya publik 3. Oke. Saya kasih resep di kimia farmasi ini. Komentin majalahnya sudah jadi komentin. Juga akan saya mau ini masih bapaknya, ini apa? Ini juga disuruh beli obat. Ya, ada obatnya. Apa benar ini masih bapak? 3-3-nya beli obatnya. Emang kenapa sih, Bang? Yang bisik tuh, di tempat Pak. Isinya apa? Gitu ya. Dalam minggu bahan kimia yang saya pakai ada di situ. Tapi dijualnya di apotek itu bukan bahan aktif, tapi sudah jadi bahan olahan istilahnya. Jadi obat terang, ya telepon. Ini bukan buat masih China. Dia bisa maaf ya. Wah, model dari BP jauh gitu Pak. Ini mau diolesi di mana kali? Rupanya obat oles. Wah, saya bilang ada yang cair nggak yang siap putih? Saya kasih resep, itu anak pakai jilbab 3-3 bayangin. Apotekannya perempuan. Kita jilbab gini kan. Dia apotekan ngeri, wah ini dikeluarkan mereka. Saya ikut tawa-tawa sampai akhirnya apotekan ketawa. Kalau dipikir ketawa. Terus kita yang berbicara. Ya, ini mau jual di mana? Dia bukan yang ya. Ya, ada yang cair, tapi tidak ada sirup. Itu nyari di depan. Kalau sirup, sirup. Udah, ini kakak saya tuh. Mas, saya minta balik. Wah, ini susah ini. Ya murni ya. Mungkin dari tabungan gue. Balik ini tidak. Dompedor, ada jadi. Wah, saya tak bilang. Itu awal muasalnya 2. Jadi 3 orang mati dan papinya begitu. Jadi waktu ini tempat
Paling kecil, kopi kan begini. Kalau bapak itu, Pak, saya ditanyain tadi Pak, kayaknya Pak, mau tikernya. Iya, dia kaget pokoknya saya kasih jalan mau telepon bapak, dia telepon bapak ya. Dia dia nggak tahu tuh, cerita aja ketawa. Nah, Anda bisa kuasai itu. Anda ingin belajar, saya kasih tahu. Saya belajar S1, S2, S3. Ya, ya. Ini waktunya habis ya. Ya, baik. Ya, ini jadi kita lihat bahwa GTH, FSA ini dipengaruhi oleh GNRH ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan lah. Ya, seperti itu. Ini Pak, ini reprogen ya Pak? Rednya Pak? Ya, reprogen. Reprogen ada dua, reproduksi dan genetika. Jadi berkaitan reproduksi, semua tentang endokrin, semuanya hormon. Ya. Ya, nanti ada pelajari ya semua. Ya ini kita akhiri ya. Baik nih tadi dulu nih di online ya. Saya lupa nih ada yang online. Baik ya, kita akhiri kuliah kita ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.